A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan lanjut pembacaan kitab Sahih Imam Al-Bukhari. Ada kisah tentang Raja Heraklius atau Hercules yang menerima surat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun kita akan bacain ya beberapa hadis Rasulullah sebelum kita baca hadis tentang Heraklius. Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammad Abdillah wa Rasulihi ila Hiraqal Adimil Arum. Salamun ala manitaba'al huda amma ba'd. Riwayat dari Abdullah ibn Abbas bahwa Abu Sufyan bin Harb pernah ngasih tahu kepadanya bahwa Hercules atau Heraklius pernah mengirim utusan kepadanya ketika dia memimpin suatu kafilah suku Quraisy. Ketika itu mereka sedang jualan di negeri Syam ketika gencatan senjata ceasefire perjanjian Hudaybiyah. Abu Sufyan menemui Raja Hercules ketika mereka sedang berada di Yerusalem. Lalu seorang penerjemah dipanggil. Siapa di antara kalian yang paling dekat nasabnya dengan orang yang mengaku dirinya menjadi nabi itu? Kata Heraklius. Abu Sufyan menjawab, saya. Kemudian Heraklius bilang, suruh dia mendekat kemari dan suruh juga teman-temannya supaya berada di belakangnya. Kata Heraklius, coba bilang, aku akan bertanya tentang orang yang mengaku menjadi nabi itu. Dan kalau si Abu Sufyan berdusta, bilang bahwa Abu Sufyan itu berdusta, begitu. Kata Abu Sufyan, demi Allah, jika ketika itu saya nggak malu dan takut dituduh bohong oleh teman-teman saya, niscaya saya akan berbohong kepada Hercules tentang Muhammad. Baik, ini pertanyaan pertama dari Hercules. Bagaimana nenek moyang orang yang ngaku nabi itu? Abu Sufyan menjawab, dia keturunan orang yang terhormat. Kata Hercules, apakah ada orang lain sebelum dia dari suku ente yang mengklaim telah menjadi nabi? Kata Abu Sufyan, tidak ada. Hercules bertanya lagi, apakah nenek moyangnya ada yang jadi raja? Jawab Abu Sufyan, enggak ada. Lanjut lagi, Hercules nanya, apakah pengikut nabi itu dari kaum bangsawan atau dari rakyat biasa? Kata Abu Sufyan, dari rakyat biasa. Hercules nanya lagi, apakah pengikutnya terus bertambah atau makin berkurang? Kata Abu Sufyan, makin bertambah. Hercules nanya lagi, apakah ada seorang pengikutnya keluar dari agamanya atau murtad setelah memeluk agamanya karena gak suka? Kata Abu Sufyan, tidak ada. Hercules nanya lagi, apakah kalian pernah menuduhnya berdusta sebelum dia jadi nabi? Kata Abu Sufyan, enggak pernah. Dia enggak pernah dusta. Lanjut lagi, Hercules nanya, apakah dia pernah ingkar janji? Kata Abu Sufyan, enggak pernah. Dia enggak pernah ingkar janji. Sekarang ini kami sedang gencatan senjata ceasefire dengan nabi itu, orang yang ngaku nabi itu. Dan kami nggak tahu apa yang dia akan perbuat dalam ceasefire ini, dalam perjanjian damai atau gencatan senjata ini. Terus Abu Sufyan bilang, nggak ada yang saya bisa keluarkan satu kata pun. Tidak ada satu kata pun yang saya bisa keluarkan untuk menyangkal Hercules kecuali kata yang terakhir tadi, maksudnya perjanjian Hudaybiyah. Terus kata Hercules,
apakah kalian pernah perang dengan Nabi itu? Kata Abu Sufyan, pernah. Dia pernah menang dan kami juga pernah menang. Kata Hercules, apa yang dia suruh kepada kalian? Abu Sufyan jawab, dia suruh kami hanya nyembah Allah saja dan gak ada sekutu-sekutu bagi Allah. Dan dia menyuruh kami meninggalkan Tuhan-Tuhan yang telah disembah oleh nenek moyang kami, maksudnya dewa-dewa dan berhala-berhala. Dia juga menyuruh kami sholat, berkata dan berlaku jujur, menjaga kesucian diri dan menyambung sanak kerabat. Terus kata Hercules bilang kepada dia, aku tanya kepada engkau tentang nasab laki-laki yang mengaku jadi nabi itu. Lalu ente bilang, dia keturunan orang terhormat. Emang begitulah para rasul, para utusan nabi, berasal dari nasab yang mulia. Kata Hercules, aku tanya juga kepada engkau, apakah ada orang lain yang pernah mengaku jadi nabi? Ente bilang tidak ada. Ya, kalau ada orang lain yang mengaku menjadi nabi sebelum nabi itu, maka dia hanya meniru orang tersebut. Tetapi ternyata tidak. Aku juga tanya kepada engkau, apakah ada nenek moyang yang menjadi raja? Ente bilang gak ada. Ya, memang gak ada. Kalau ada nenek moyangnya menjadi raja, berarti dia pengen menuntut kembali kerajaan nenek moyangnya. Aku juga tanya, apakah kamu pernah menuduh dia berdosa atau ngelihat dia berdosa sebelum dia jadi nabi? Apakah dia pernah berbohong? Tidak pernah. Memang begitulah para nabi, tidak pernah berbohong. Aku juga tanya, apakah pengikutnya berasal dari bangsawan, orang gedean atau rakyat biasa? Ente menjawab, pengikutnya berasal dari rakyat biasa, kebanyakan atau mayoritas dari rakyat biasa. Memang begitu pengikut para nabi dan para rasul, kebanyakan berasal dari rakyat biasa. Dan aku juga tanya, apakah pengikutnya terus bertambah atau berkurang? Kemudian ente jawab, pengikutnya terus bertambah. Ya, memang begitulah kalau emang iman udah mantap dan memang benar. Aku juga bertanya kepada engkau, wahai Abu Sufyan, apakah ada seorang pengikutnya yang murtad karena gak senang? Ternyata dijawab oleh engkau, wahai Abu Sufyan, tidak ada. Memang begitulah iman kalau sudah meresap ke dalam hati. Aku juga pernah bertanya, apakah dia pernah ingkar janji? Kau jawab tidak pernah. Memang para nabi dan rasul tidak pernah ingkar janji. Apa yang dia serukan, apa yang dia suruh pada kalian, hei orang-orang Arab? Lalu ente menjawab, wahai Abu Sufyan, dia menyuruh kami hanya menyembah Allah saja, mengesahkan Allah, melarang menyembah berhala, menyuruh sholat, berkata dan berlaku jujur, serta menjaga kesucian diri. Itu kata ente, hei Abu Sufyan. Baiklah, kata Heraklius, jikalau memang betul apa yang kau katakan tadi, maka pasti gak akan lama lagi orang yang ngaku nabi tersebut akan mendudukin atau menguasain tempat kedua kakiku ini. Aku tahu dari kitab Injil bahwa wilayah kekuasaan nabi itu akan meluas, tapi aku gak yakin orang itu berasal dari bangsa kamu, hei Abu Sufyan. Seandainya aku tahu bahwa aku bisa bertemu dengannya, tentu aku akan segera menemuinya. Kalau aku berada di sisinya, tentu aku akan basuh kedua telapak kakinya. Begitu kata Hercules. Abu Sufyan berkata juga, setelah itu Hercules meminta surat yang dikirimkan oleh Rasulullah melalui Dihyah kepada gubernur Busro. Kemudian surat tersebut diserahkan kepadanya dan dibaca yang isinya, Bismillahirrahmanirrahim, dari Muhammad, hamba Allah dan Rasulnya dan utusannya, ditujukan kepada Heraklius, penguasa Ar-Rum, Romawi. Salam atau kedamaian bagi orang yang mengikuti jalan kebenaran. Selanjutnya aku mengajak engkau dengan seruan Islam. Masuklah ke dalam Islam, maka ente akan selamat
dan Allah akan memberi ente pahala 2 kali lipat. Tapi jika ente menolak perintah masuk Islam ini, maka jika ente menolak ajakan masuk Islam ini, maka ente akan menanggung dosa kaum Arisiyin. Dan aku tuliskan di dalam surah ini firman Allah, kata Nabi, "Hei ahli kitab, marilah kita bersatu dalam kata yang sama antara kami dengan kalian, bahwa kita tidak akan menyembah selain Allah saja, dan bahwa kita tidak akan mempersekutukan Allah dengan apapun, serta sebagian kita tidak menjadikan sebagian yang lain sebagai sesembahan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah, saksikan bahwa kami ini adalah orang-orang muslim atau orang-orang yang berserah diri kepada Allah." Baik, sudah 10 menit, nanti dilanjut. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih dan mohon maaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta ya Allah astaghfiruka ya Allah wa atubu ilaik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.